Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardiah, Ahmad Iqbal, Emilia Aryani, Muhammad Amin, Muhammad Nabil Alfi, dan Najwa Karomah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Ibu Divi Dahliana, STI MPI. Sebelum memulai sebuah bisnis, kita perlu mengadakan sebuah perencanaan bisnis dan studi kelayakan bisnis. Perlu kita ketahui, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi, merencanakan, dan memperdalam semua aktivitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan dan manfaat sosial dengan menyediakan produk berupa barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana nanti hasilnya akan berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan diadakan studi kelayakan bisnis diantaranya untuk meminimalkan potensi kegagalan dan risiko yang mungkin terjadi ketika usaha berjalan dan untuk mengidentifikasi masalah di masa depan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika melakukan studi kelayakan bisnis antara lain aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek hukum, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuntungan, dan masih banyak lagi aspek lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Jangan sampai dilewatkan ya teman-teman. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran dari sebuah bisnis merupakan hidup dan matinya sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perlu survei secara menyeluruh terhadap aspek pasar dan pemasaran dengan metode yang tepat agar hasil temuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi pasar dan menerapkan strategi pemasaran yang relevan. Pasar dan pemasaran merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Segala kegiatan pasar akan diikuti dengan pemasaran. Begitupun sebaliknya, tiap kegiatan pemasaran ditujukan untuk menciptakan pasar. Seorang pemasar perlu mengetahui terlebih dahulu pasar mana yang akan mereka masuki. Seperti, pertama, ada tidaknya pasar. Kedua, seberapa besarnya pasar yang ada. Ketiga, potensi pasar, dan yang keempat, tingkat persaingan yang ada. Pengertian pasar dan pemasaran. Sederhananya, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melakukan transaksi. Pasar juga diartikan sebagai kumpulan pembeli nyata dan potensial dari suatu produk. Pasar yang nyata adalah sekelompok konsumen yang tertarik, memiliki pendapatan dan memiliki akses ke produk atau layanan tertentu. Di pasar ini konsumen bertransaksi karena didorong oleh minat dan keinginan membeli, serta menerima pendapatan atau hak akses jika itu masih keinginan dan suatu saat mereka memiliki pendapatan dan kesempatan untuk membeli, maka kelompok ini merupakan pasar potensial. Selanjutnya, pemasaran dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan dan menjual produk kepada suatu pihak dengan tujuan tertentu. Tujuannya untuk menciptakan dan mempertukarkan produk kepada konsumen di pasar. Pemasaran, suatu kegiatan yang mengakui keberadaan dan manfaat suatu produk, mengiklankan melalui berbagai media, menghasilkan materi pendukung seperti brosur, website, press release, dan bertugas membuat berbagai acara seperti pameran, sponsorship, dan menawarkan sampel gratis tersebut merupakan kegiatan pemasaran. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yaitu menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, dan sebagainya. Dengan analisis ini, ide bisnis berpotensi disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar penyerapan pasar.
Dalam aspek pasar, kita dapat mempelajari yang pertama, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempunyai kesempatan untuk berbelanja pada tingkat harga yang berbeda. Menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang berkurang, dan sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, jumlah permintaan meningkat. Permintaan suatu barang atau jasa akan ditentukan oleh beberapa. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti atau barang pelengkap, yang ketiga pendapatan, yang keempat selera, yang kelima populasi atau demografi, yang keenam faktor khusus atau akses, dan yang terakhir yaitu budaya. Sekarang penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Menurut hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin tinggi penawarannya. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, penawarannya akan turun. Ketika harga suatu barang naik, maka produsen mencoba meningkatkan jumlah barang yang dijual. Penawaran barang atau jasa akan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang sejenis maupun subsidi, yang ketiga kualitas yang ditawarkan, yang keempat biaya produksi, yang kelima tujuan perusahaan, dan yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan. Sekarang dalam aspek pasar yang dapat kita pelajari yang kedua yaitu bentuk pasar. Bentuk pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dapat dilihat dari sisi produsen dan konsumen. Baik, sekarang kita bahas dulu dari sisi produsen pasar. Ada beberapa, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, yang terakhir yaitu pasar monopoli. Sedangkan pasar dari sisi konsumen dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu pasar konsumen, yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual, dan yang terakhir yaitu pasar pemerintah. Aspek pemasaran merupakan salah satu faktor penting yang digunakan sebagai kunci keberhasilan suatu bisnis, terutama dalam hal pemetaan pasar. Hal-hal utama yang perlu dianalisis dalam hal aspek pemasaran adalah yang pertama, segmentasi pasar, market segmentation. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang berbeda pula. Untuk melakukan segmentasi pasar, beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan menurut Philip Kotler adalah antara lain berdasarkan letak geografis, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras, berdasarkan psikografis, kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian, dan berdasarkan perilaku seperti pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Yang kedua, pasar sasaran, market targeting. Merupakan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan penuntun pasar meliputi penilaian segmen pasar dan pemilihan segmen. Yang ketiga, posisi pasar, market positioning. Pasar posisi berarti menentukan daya saing suatu produk di pasar. Tujuannya dari penerapan ini adalah untuk membangun kompetitif bagi produk yang dihasilkan dan menyampaikan kepada konsumen. Bauran pemasaran atau yang disebut juga marketing mix. Pemasaran untuk produk barang umumnya menggunakan bauran pemasaran 4P sebagai berikut. A. Produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Perusahaan perlu mendefinisikan, memilih, dan mendesain produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. B. Strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai yang dibutuhkan konsumen untuk memiliki dan menggunakan suatu produk. Besaran nilainya ditentukan oleh penjual dengan harga yang sama untuk semua pembeli maupun atas kesepakatan antara pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar. C. Strategi lokasi. Penentuan lokasi dan distribusi serta saran dan infrastruktur pendukung sangat penting karena konsumen memiliki akses mudah untuk menjangkau ke lokasi tertentu untuk menjual barang dan jasa. D. Strategi promosi. Dalam kegiatan pemasaran, penting tidak hanya untuk membahas produk, harga, dan lokasi, tapi juga untuk menginformasikan kepada konsumen tentang produk untuk mengetahui dan membelinya. Setidaknya ada 4 jenis promosi yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya. Keempat sarana tersebut adalah periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Untuk produk jasa bauran pemasaran yang digunakan lebih luas dibanding produk barang, bauran pemasaran produk jasa diperluas dengan penambahan 3 elemen, yaitu orang, bukti fisik, dan proses. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.